Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda dari kelas PTIKE angkatan 2021 dengan NIM 21020950182. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari sistem operasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu nomor 1 bagian A, ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang bertempat dalam memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Nomor 1 bagian B yaitu fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi sendiri mempunyai peran penting dalam suatu sistem komputer seperti memanajemen sumber daya komputer, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, menghubungkan hardware, mengoptimalkan sebuah fungsi perangkat, serta mengatur sistem kerja perangkat. Nomor 1 bagian C ada contoh sistem operasi modern seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, Microsoft Windows. Materi kedua yaitu eksekusi pada servis sistem operasi. Eksekusi program yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke pengaksesan I/O device. Artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah pengaksesan sistem. Nomor 3 yaitu I/O atau input-output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I atau O. I dan O merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya yaitu ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Materi keempat ada manipulasi file, yaitu manipulasi file adalah merubah isi ukuran dan sebagainya sehingga file yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan file yang aslinya. Nomor 5 ada proses-proses pada sistem operasi. Ada stack atau stack merupakan sebuah memori yang berukuran tetap yang menyimpan variabel lokal dalam sebuah fungsi atau metode. Jika sebuah fungsi atau produser dipanggil, maka variabel-variabel lokal yang dipanggil dalam fungsi atau prosedur itu akan disimpan di dalam stack dan akan dihapus pada saat fungsi selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian ada heap. Heap adalah sebuah memori yang berukuran dinamis atau memori ini menyimpan data berupa variabel atau objek-objek yang bersifat global pada suatu aplikasi. Artinya, memori ini dapat dialokasikan kapan saja saat sebuah aplikasi dijalankan. Kemudian ada data. Data ini berisi variabel global yang disimpan pada data. Kemudian ada teks. Teks itu berupa proses ID. Selanjutnya materi ke-6 ada PCB atau proses control block. PCB ini adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sebuah sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan beragam proses yang aktif. Informasi-informasi tersebut merupakan sebuah tanda pengenal atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas, eksekusi proses, dan informasi lokasi proses dalam memori. Prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering proses harus dijalankan oleh prosesor. Materi ke-7 ada penjadwalan proses, yaitu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Materi ke-8 atau materi terakhir yaitu file serta keamanan sistem. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Kemudian ada keamanan interface pemakai, yaitu berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan.
Selanjutnya ada keamanan internal yang berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan atau security dan proteksi sering digunakan secara bergantian. Bagian kedua atau bagian B ada keamanan file. Lapisan keamanan 4 atau keamanan file dan sistem file. Ada beberapa, yaitu directory home, user tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Yang kedua, lakukan setting limit sistem file. Yang ketiga, atur akses dan permission file, read, write, execute bagi user maupun group. Yang keempat, selalu cek program-program yang tidak dikenal seperti keamanan password dan inskripsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.